warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di bahasa Arab peminatan. Nah, untuk di bahasa Arab peminatan kelas 10 kali ini, di bab pertama kita akan belajar tentang qawaid, yaitu tentang al-fi'lu al-madhi. Sebelumnya kalian tahu apa itu fi'il madhi? Nah, sebelum kita menuju ke fi'il madhi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fi'il dan bagaimana fi'il madhi. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, yang pertama yang akan saya katakan atau yang akan saya jelaskan adalah bahwa dalam bahasa kita akan mengenal kata. Kata dalam bahasa Arab namanya adalah al-kalimah. Al-kalimah. Al-kalimah di dalam bahasa Arab tidak berarti kalimat, akan tetapi al-kalimah artinya kata. Al-kalimah di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fi'il. Yang ketiga adalah harfun atau huruf. Nah, ketiga ini adalah termasuk kata. Tetapi masing-masing memiliki definisinya sendiri. Untuk isim, kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai kata benda. Kata benda itu bisa berarti orang, hewan, dan benda. Yang kedua ada fi'il. Di dalam bahasa Indonesia, fi'il padanannya adalah kata kerja. Untuk kata kerja, biasanya kata kerja itu yang memiliki makna waktu dan sesuatu yang dikerjakan. Terikat pada waktu, dan menunjukkan kegiatan seseorang. Sementara harf atau harfun artinya adalah huruf. Kalau huruf di dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengenalnya dengan keterangan tempat. Kata hubung. Dan kata depan. Nah, akan tetapi sekarang kita akan membahas tentang fi'il. Yang akan kita bahas hari ini adalah al-fi'l al-madhi.
Apa itu fi'il madhi? Nah, sebelumnya fi'il itu ada 3 macam. Yang pertama ada al-fi'il al-madhi. Yang kedua ada al-fi'il al-mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'lul amri. Tadi sudah saya katakan bahwa fi'il ini adalah kata yang didasari oleh waktu. Jika di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal yang namanya keterangan waktu di dalam satu kata kerja. Jadi, misalnya, untuk menunjukkan saya telah makan hanya dengan menambahkan kata telah. Dan jika saya ingin menyatakan bahwa saya ingin makan, saya hanya harus menambahkan kata akan. Itu yang biasanya kita kenali di dalam bahasa Indonesia. Yang lebih mirip dengan kaidah di dalam bahasa Arab itu adalah bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada past tense, ada present tense, dan juga ada future. Untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi, biasanya kalau di dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan past tense. Dan itu sama dengan halnya kalau kita mengatakan di dalam bahasa Arab namanya ada al-fi'l al-madhi yang artinya masa lampau. Sementara untuk fi'il mudhari, padanannya di dalam bahasa Inggris adalah present tense. Nah, di dalam bahasa Arab, fi'il mudhari bisa menunjukkan keterangan waktu sekarang atau yang akan datang. Sementara untuk fi'il amr atau fi'lul amri itu adalah kata kerja perintah atau bisa kita katakan sebagai kalimat perintah. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang al-fi'l al-madhi. Jika dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal yang namanya kata kerja khusus untuk laki-laki atau perempuan. Sementara di dalam bahasa Arab, kita memerlukan kata kerja untuk masing-masing kata ganti. Contohnya, kalau saya ingin mengatakan Ahmad makan, tidak ada bedanya dengan ketika saya mengatakan Fatimah makan nasi. Di
di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerja khusus untuk laki-laki dan perempuan. Ketika saya ingin mengatakan bahwa Ahmad melakukan sesuatu dan juga Fatimah melakukan sesuatu, tidak ada kata-kata khusus yang membedakan antara Ahmad dan Fatimah. Sementara di dalam bahasa Indonesia, ketika saya ingin mengatakan Ahmad makan nasi dan Fatimah makan nasi, maka ada perubahan di dalam bentuk fiil madhinya. Ahmadu akala arruzza. Akala berarti makan. Akala adalah bentuk standar dari fiil madhi. Fiil madhi itu berada di dalam wazan fa'ala atau mabni 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi maksudnya adalah di setiap huruf yang ada di dalam fiil tsulats al-mujarrad itu semuanya berharokat fathah. Akala. Atau yang berada di dalam lam fiilnya. Lam fiil itu yang ada di paling belakang sendiri. Fa'ala. Yang ini namanya fa fi'il, yang ini namanya ainul fi'il, dan yang ini namanya lamul fi'il. Setiap fi'il madhi, lam fi'ilnya selalu fathah dan itu disebut sebagai lamul fi'il mabniun 'alal fathi. Nah, kembali lagi dengan penjelasan di atas yang Ahmad akala ar-ruzza, maka berbeda dengan halnya ketika saya ingin mengatakan Fatimah makan nasi. Fatimatu akalat arruzza. Bedanya dari akala yang ada di atas, akalat untuk Fatimah mendapatkan tambahan ta di belakangnya. Ini merupakan bentuk fi'il madhi untuk kata ganti Fatimah. Nah, dan kata ganti dari keduanya ini kalau di dalam bahasa Arab bisa disebut Ahmad huwa. Huwa untuk Ahmad dan dia untuk Fatimah. Jika yang tadi saya katakan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak mengenal perbedaan antara kata kerja satu untuk satu orang, Ahmad dan Fatimah, tidak ada perubahan seperti itu. Berbeda halnya dengan bahasa Arab, maka setiap kata ganti yang ada harus mengalami perlakuan yang berbeda. Di dalam bahasa Arab kita mengenal 14 kata ganti. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat dan sudah pernah belajar tentang hal ini. Kata ganti itu di dalam bahasa Arab dinamakan ismud dhamir atau isim dhamir. Isim dhamir ada 14. Yang pertama huwa, yang artinya dia laki-laki. Yang kedua ada
huma, yang artinya mereka berdua laki-laki. Yang ketiga ada hum, yang artinya mereka banyak laki-laki. Selanjutnya, untuk yang perempuan, kata ganti dia adalah hiya. Yang artinya dia perempuan. Selanjutnya ada huma, yang artinya mereka berdua perempuan. Jika yang laki-laki memiliki hum sebagai mereka untuk banyak orang, maka perempuan memiliki hunna. Yang artinya mereka banyak perempuan. Beralih ke kata ganti orang kedua, yaitu ada anta. Yang artinya kamu laki-laki. Selanjutnya ada antuma, yang artinya kalian berdua laki-laki. Selanjutnya ada antum, yang artinya kalian banyak laki-laki. Selanjutnya, untuk yang perempuan, kita bisa mengatakan kamu sebagai anti. Yang artinya kamu perempuan. Selanjutnya ada antuma, yang artinya kalian berdua perempuan. Selanjutnya ada antum. Oke, maaf. Selanjutnya ada antunna, yang artinya kalian banyak perempuan. Kita sudah memiliki kata ganti orang ketiga dan kata ganti orang kedua. Selanjutnya, untuk kata ganti orang pertama, kita memiliki ana, yang artinya saya. Dan untuk menunjukkan kata ganti orang pertama, jamak, yaitu ada nahnu, yang artinya kita atau kami. Di dalam ke-14 isim dhamir yang ada di sini memiliki masing-masing kata kerjanya. Jadi, untuk satu isim dhamir memiliki satu
wazan atau satu bentuk kata kerja yang khusus untuk isim domir itu sendiri. Untuk huwa, tidak memiliki tambahan apapun di belakangnya. Jadi, apa yang kalian lihat jika di belakangnya tidak ada tambahan apapun dan berakhir dengan huruf yang berakhir dengan lam fiilnya berharokat fathah, maka itu memiliki isim domir huwa. Untuk huma memiliki tambahan di belakangnya yaitu alif. Untuk huwa kita baca kataba. Untuk huma kita baca kataba. Selanjutnya untuk hum, tambahan di belakangnya adalah huruf waw dan alif. Katabu. Untuk hiya, tambahan di belakangnya adalah ta yang disukun. Untuk huma di hiya sama seperti huma yang ada di huwa. Akan tetapi, alif berada di setelah huruf ta. Kata bata. Untuk hunna, setelah huruf ba, maka tambahannya adalah nun yang berharokat fathah. Kata benar. Untuk anta, anta memiliki tambahan di belakangnya ta mutaharrikah yang dibaca fathah sesuai dengan ta yang ada di huruf anta. Kata beta. Untuk antuma, tambahan di belakangnya sama seperti tuma di isim antuma, katab tuma. Untuk antum, sama seperti yang di atas tadi dengan tambahan tuma, akan tetapi yang sekarang dengan tambahan tum.
katabtum. Untuk domir anti, sama seperti katabta, akan tetapi tak yang berada di belakang menjadi kasroh, sama seperti anti, katabti. Untuk antuma, sama seperti antuma yang ada di atasnya. Untuk antuna, sama seperti yang ada di antunna, di belakangnya ditambahi dengan tunna. Katabtunna. Untuk kata ganti orang pertama yaitu ana, di belakangnya ditambahi ada tak mutaharika yang dibaca dhammah. Katabtu. Untuk nahnu, di belakangnya ditambahi dengan nun dan alif. Katabna. Sebagai perbedaan antara hunna dan nahnu, di belakangnya, kalau untuk hunna, nun yang berada di belakangnya dibaca pendek. Sementara untuk nahnu dibaca panjang. Nah, dengan demikian dikatakan ini adalah tasrif lughawi untuk fi'il madhi atau bentuk lampau dari kata kerja untuk bahasa Arab.